Selamat siang Pak Imam, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu, kabar saya baik. Wah, syukur kalau kabar Bapak baik. Tapi saya amati sejak tadi, Bapak tidak kelihatan seperti biasanya. Biasanya kan Bapak ceria, bersemangat. Kalau boleh tahu, apakah Bapak ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya memiliki masalah yang sedang saya hadapi di sekolah. Apakah Ibu ada waktu ya untuk diskusi dengan saya? Oh, ada waktu kok Pak Guru. Jangan sungkan, silakan Pak bisa diceritakan masalahnya ke saya. Baik Bu, saya akan ceritakan masalah yang sedang saya hadapi dan segera untuk diatasi. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Jadi, yang saya harapkan nanti setelah saya selesai diskusi atau selesai dari pembicaraan ini, saya memiliki pencerahan atau penguatan tentang gambaran penyelesaian masalah yang sedang terjadi di sekolah. Begitu, Bu. Oh ya Pak, semoga nanti dari pembicaraan ini kita bisa mendapatkan pemecahannya. Jadi, Bapak punya permasalahan seperti apa? Silahkan diceritakan Pak Imam. Jadi, masalah yang sedang saya hadapi di sekolah saat ini adalah saya itu memiliki siswa yang semangat belajarnya itu turun, Bu. Itu saya dapat lihat dari tingkah lakunya di sekolah, sering murung, tidak semangat, mukanya kusut, matanya merah. Kalau duduk itu kepalanya ditaruh di atas meja, seakan-akan ingin tidur saja. Jika diberikan tugas, tidak dikerjakan, Bu. Nah, hal yang demikian ini yang saya hadapi dan menjadi masalah yang kemudian dapat mempengaruhi teman-temannya. Begitu, Bu. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi semangat belajar siswa tersebut sudah menurun ya Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi kendala dari siswa tersebut sehingga semangat belajarnya menurun? Nah, ini sudah Bu yang beberapa hari saya pikirkan kira-kira apa kendala yang dihadapi siswa tersebut. Kalau menurutku sih bisa terjadi dari faktor keluarga atau teman atau lingkungan atau ada hal lain di luar sana yang mempengaruhi siswa tersebut, Bu. Bisa jadi sih Pak, begitu dari faktor keluarga atau dari teman atau dari lingkungan sekitarnya. Atau bisa jadi dari faktor ya Pak. Jadi kira-kira permasalahan ini sudah berapa lama terjadinya ya Pak? Dari yang saya amati dan saya perhatikan masalah ini sudah berjalan sekitar semingguan, Bu. Awalnya saya berpikir mungkin anak tersebut kelelahan atau banyak kegiatannya di rumah atau di luar. Jadi masih saya berikan motivasi siswa tersebut untuk banyak istirahat dan tetap semangat untuk belajarnya. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata belum ada perubahannya. Begitu, Bu. Wah, berarti Bapak juga tetap memberikan motivasi ya sama siswa tersebut. Menurut Pak Guru, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut, Pak? Jadi setelah saya pikir-pikir dan saya analisa terkait masalah siswa tersebut, kekuatan yang saya miliki adalah yang pertama, saya cukup dekat dengan anak tersebut karena saya wali kelasnya. Kemudian saya juga sering menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, saya juga mengetahui dengan jelas tempat tinggalnya. Jadi dengan kekuatan yang ada ini, saya berharap nantinya masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi ini? Iya, Bu, saya telah
memiliki rencana bagaimana mengatasi permasalahan ini. Yang pertama adalah saya akan memanggilnya, kemudian berdialog langsung kepada siswa tersebut. Kenapa dia bisa seperti sekarang, padahal sebelumnya dia tergolong siswa yang rajin dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan menghubungi orang tuanya melalui saluran telepon untuk menanyakan kegiatan anaknya di rumah seperti apa akhir-akhir ini, sehingga mengakibatkan turunnya semangat belajar di sekolah. Atau yang ketiga, saya akan melakukan visit home atau kunjungan ke rumah untuk bertemu orang tuanya secara langsung untuk berdialog dan mendapatkan informasi yang jelas terkait kegiatan anaknya tersebut di rumah dan menyampaikan turunnya semangat belajar anaknya di sekolah, sehingga saya mendapatkan gambaran atau informasi sejelas-jelasnya dari orang tuanya tersebut, yang pada akhirnya nanti saya dan orang tuanya dapat menyepakati solusi atau tindakan yang bisa memperbaiki atau menumbuhkan semangat belajar anak itu, serta saling memantau kegiatan siswa tersebut. Seperti itu, Bu, rencana saya. Wah, bagus juga rencana Bapak. Lalu, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Setelah saya pikir-pikir, Bu, itu rencana saya itu besok, Bu. Jadi saya mulai dari yang pertama, saya akan memanggil siswa tersebut untuk menggali informasi dari siswa terkait menurunnya semangat belajarnya. Kemudian setelah itu saya juga akan menghubungi orang tuanya melalui saluran telepon. Dan juga setelah pulang sekolah, saya akan menyempatkan diri melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut, supaya saya bisa mengetahui dengan jelas. Begitu, Bu, rencana saya. Oh, jadi rencananya besok ya Pak, berkunjung juga ke rumahnya orang tua siswa tersebut. Terus strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan ini, Pak? Strategi yang akan saya gunakan adalah kekeluargaan dan tanggung jawab untuk sama-sama dalam mengatasi masalah ini. Prinsip keterbukaan dan saling menghormati menjadi hal yang perlu dijiwai bersama antara orang tua dan guru, sehingga nantinya kita menemukan solusi yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Begitu, Bu, rencana saya, Bu. Wah, strategi yang bagus, Pak. Pada akhirnya saya ikut senang karena Bapak sudah mengetahui solusinya. Rencana apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya, dan setidaknya Bapak sudah merasa lega kan? Terus dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut adalah saling keterbukaan antara siswa dan orang tua dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Apa sih yang terjadi, sehingga permasalahan ini dapat segera teratasi. Selain itu juga dukungan dari rekan guru dan pihak sekolah untuk saling bekerja sama dalam menghadapi segala masalah yang terjadi. Begitu, Bu. Wah, ide yang bagus sekali itu, Pak. Saya harap semoga semuanya dapat terlaksana dengan lancar. Terus juga Bapak dapat kembali bekerja dengan hati yang nyaman dan tenang. Seperti itu ya, Pak? Amin, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu dan semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan saya, sehingga saya sekarang merasa sudah lega. Semoga kedepannya guru-guru makin erat berkolaborasi, saling memberi teladan yang baik, dan saling memberi apabila ada masalah dapat terselesaikan dengan baik. Jika di kemudian hari masalah ini menjadi penyelesaian yang baik, maka dapat dijadikan role model penyelesaian masalah jika masalahnya
sama. Begitu, Bu. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Iya, mudah-mudahan ya Pak, karena Bapak sudah mendapatkan solusinya, kita akhiri pembicaraan kita ini ya Pak. Semoga aksinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga nanti kita dapat berdiskusi kembali tentang hasil dari penerapan yang telah Bapak lakukan. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya Pak. Terima kasih dan selamat siang Pak. Sama-sama, Bu. Selamat siang juga, Bu. Selamat siang, Bu Guru. Apa kabar? Selamat siang Pak Guru. Puji Tuhan, kabar baik. Syukurlah kalau kabar baik, Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati dari tadi Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya, Bu? Nah itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih. Namun saya bingung mau mendiskusikannya dengan siapa. Oh ya Pak, maaf sebelumnya. Apa sekarang Pak Guru ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Oh, jangan merasa tidak enak hati, Bu. Sama sekali tidak mengganggu. Silakan diceritakan, Bu. Saya siap mendengarkannya dan saya punya waktu untuk mendengarkannya. Terima kasih banyak Pak. Jadi beberapa hari ini pikiran saya memang tidak tenang. Untuk itu saya ingin membicarakannya dengan Bapak. Oh, baik, Bu. Jadi apa yang kira-kira Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Dari hasil pembicaraan kita nanti ini ya Pak, saya berharap pikiran saya mulai tenang dan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi setelah saya menceritakan keluh kesah tentang permasalahan ini. Permasalahan yang saya alami di sekolah, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Semoga dengan pembicaraan ini ada pemecahan masalah yang didapat ya. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Jadi beberapa hari ini pikiran saya tidak tenang memikirkan salah seorang siswa saya, Pak. Begini, ada seorang siswa saya yang awalnya rajin sekali ke sekolah dan datang juga tepat waktu. Namun saya perhatikan beberapa hari ini kehadirannya di sekolah makin menurun dan sering juga datang terlambat ke sekolah dan semakin meningkat alpanya, Pak. Oh, begitu ya, Bu, masalahnya ya, Bu. Maaf sebelumnya, Bu. Izinkan saya bertanya, Bu. Apa Ibu sudah pernah mencoba menanyakan terkait keterlambatan dan kehadirannya yang menurun di sekolah pada siswa yang bersangkutan? Sudah pernah, Pak, saya menanyakan hal itu. Alasan dari siswa tersebut datang terlambat dan sering alpa karena faktor begadang dan biasanya dia ikut orang tuanya atau kakaknya atau temannya masuk ke hutan memasang jerat sehingga jam tidurnya makin menurun dan membuatnya terlambat bangun atau bahkan sampai kesiangan bangunnya, Pak. Seperti itu, Pak. Begitu ya, Bu. Berarti Ibu sudah tahu alasan siswa tersebut ya? Iya, Pak. Siswa tersebut sempat bercerita ke saya. Oh, jadi siswanya pernah bercerita sama Ibu ya. Kira-kira permasalahan ini sudah terjadi berapa lama ya, Bu? Dari catatan yang saya buat, Pak, permasalahan ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut. Begitu, Pak. Oh, begitu ya, sudah 3 hari berturut-turut. Menurut Ibu, apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, Bu?
Dari pengalaman yang saya lewati selama ini, Pak, kekuatan yang sudah saya miliki adalah adanya rasa kekeluargaan antara masyarakat dan sekolah. Hal ini menjadi nilai lebih sehingga nanti ketika saya mendatangi rumah orang tua tersebut, maka respon masyarakat ataupun orang tua dan keluarganya akan selalu mau membantu dan bersama-sama dalam mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika nanti sudah disepakati, maka mereka juga akan sama-sama memantau dan mengontrol perkembangan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu, Ibu. Jadi sudah ada hubungan kekeluargaan. Kemudian dari apa yang sudah kita diskusikan ini atau kita bicarakan ini, Bu, apa rencana Ibu selanjutnya dalam mengatasi permasalahan ini, Bu? Saya besok rencana ke rumah orang tuanya untuk membicarakan terkait hal ini. Karena berhubung orang tuanya biasa pagi-pagi sekali, Pak, sudah ke dusun, lalu biasanya pulangnya sore hari. Jadi saya berencana sore harinya bertamu ke rumah siswa tersebut atau agak malam sedikit untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya agar bisa berkolaborasi dengan baik dalam memperhatikan anaknya. Kebetulan juga rumah orang tuanya tidak terlalu jauh dari rumah saya, Pak. Seperti itu. Jadi rumahnya tidak terlalu jauh dari Ibu ya. Bagus, Bu. Saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil. Apakah ada skala prioritas dalam menyelesaikan masalahnya, Bu? Apakah masalah terlambat dulu atau sering alpanya dulu, Bu? Iya nih, Pak. Saya rencana menangani bagian terlambatnya dulu. Karena siswa biasanya kalau sudah terlambat, jadi tidak ke sekolah karena takut kena hukum. Akhirnya alpanya meningkat. Harapannya dengan saya selesaikan masalah terlambatnya, maka alpanya pun akan berkurang, Pak. Wow, luar biasa pemikiran Ibu ya. Menurut Ibu, jangka waktu yang digunakan untuk pencapaian tujuan ini berapa lama ya, Bu? Apa jangka pendek atau jangka panjang? Menurut saya tujuan ini merupakan jangka panjang, Pak, karena perlu pemantauan secara berkala, tidak instan begitu saja. Jadi untuk melihatnya butuh proses juga ya, Pak, butuh waktu dan kolaborasi, baik sesama masyarakat, orang tua, sesama guru-guru, keluarga, maupun teman-temannya, Pak. Seperti itu, Pak. Begitu ya, Bu, bagus sekali. Memang segala sesuatu itu kalau memerlukan hasil yang bagus, itu tidak bisa instan, perlu butuh proses. Saya tertarik dengan proses pencapaian tujuannya, Bu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, tidak ada yang instan. Iya, Pak. Terima kasih. Syukurlah, Pak, ya. Jadi sekarang saya merasa lega dan pikiran mulai tenang setelah berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih ya, Pak. Syukurlah, Bu. Saya pun senang mendengarnya. Bu Guru sudah merasa lega dan pikiran sudah tenang. Selanjutnya dari rencana tersebut, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan? Nah, terkait permasalahan ini, saya butuh dukungan dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah, dan tak kalah pentingnya juga ya Pak, pasti saya juga butuh dukungan dari orang tua siswa tersebut, maupun masyarakat, Pak. Wow, ide yang bagus sekali, Bu. Jadi kolaborasi antara orang tua, terus masyarakat, guru, untuk bisa mengatasi atau bekerja sama menyelesaikan masalah yang ada ini, Bu. Saya harap semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan terselesaikan dengan baik juga, Bu. Semoga Ibu juga dapat kembali bekerja dengan hati yang nyaman dan pikiran yang tenang. Berharap kita bersama rekan-rekan guru di sini dapat berkolaborasi dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah mendengarkan cerita saya, permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Jika Ibu sudah menemukan penyelesaiannya, saya mohon pamit ya, Bu. Kapan-kapan kita bisa lanjutkan kembali pembicaraan ini.
Saya penasaran dengan hasilnya nanti. Sukses ya Bu, tetap semangat. Selamat siang ya Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya siap menceritakan nanti hasil dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat siang. Sama-sama Bu.